Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Fanwinata, NIM 2230109013. Program studi saya yaitu Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Kurikulum Merdeka merupakan memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan peserta didik. Adapun tujuan dari kurikulum Merdeka tersebut, yang pertama yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik serta meningkatkan kualitas peserta didik. Agar kita memahami kurikulum Merdeka secara utuh, ada 4 hal yang harus kita pahami untuk mengimplementasikan di kelas-kelas. Kita benar-benar menjiwai dan kita tahu apa yang diharapkan oleh pemerintah untuk kebijakan kurikulum ini, yaitu yang pertama, kondisi pendidikan di Indonesia. Kondisi pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan, bahkan Indonesia berada di posisi 6 terbawah dari seluruh negara yang ada di dunia. Yang kedua, kita harus juga memahami kebutuhan perkembangan zaman. Kita tahu semuanya bahwa sekarang kita itu sudah berada di era industri 4.0. Dan zaman itu akan selalu berubah. Tentu saja kita sebagai guru juga harus mengikuti perkembangan zaman supaya kita mengajar anak didik itu belajar mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang ketiga yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Kita tahu semuanya bahwasanya profil pelajar Pancasila ini adalah menjadi bintang penuntun segala kebijakan tentang pendidikan di Indonesia. Atau sebagai muara atau tujuan utamanya adalah bagaimana membentuk pelajar yang memiliki profil Pancasila. Yang keempat yaitu kebijakan kurikulum Merdeka, bagaimana implementasinya di kelas-kelas. Kebijakan kurikulum Merdeka, yang pertama kita bahas tentang garis besar kebijakan kurikulum Merdeka. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengembangan soft skill dan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita tahu semuanya bahwasannya skill itu ada 2. Yang pertama yaitu ada soft skill dan yang kedua ada hard skill. Kalau soft skill adalah skill yang berhubungan dengan karakter. Anak mandiri, anak bertanggung jawab, anak berani mencoba, anak berani mengungkapkan pendapat, itu soft skill. Nanti di kurikulum Merdeka akan lebih pada penguatan soft skill. Pembelajaran yang kita lakukan baik pada kelas-kelas setiap hari, baik itu budaya sekolah nanti, adalah mengembangkan soft skill. Bahkan untuk lebih menguatkan soft skill tersebut, nanti ada yang namanya proyek penguatan profil belajar pada Pancasila. Sebenarnya di kurikulum sebelumnya sudah ada pengembangan karakter, tapi berdasarkan evaluasi dari pemerintah, karakter-karakter pada kurikulum sebelumnya itu belum begitu nampak, bahkan malah hanya tertera di RPP-nya saja. Nah, yang kedua yaitu fokus pada materi esensial. Kita tahu semuanya, salah satu keluhan pada guru-guru sebelumnya adalah muatan kurikulum itu terlalu lebat atau terlalu banyak. Sehingga guru-guru di kelas-kelas itu pikirannya adalah bagaimana materi yang diajarkannya habis atau cepat selesai. Makanya nanti diubah pada materi kurikulum Merdeka. Pembelajarannya dan materinya yang disusun dalam capaian pembelajaran itu disusun secara sederhana, yang esensial saja. Kenapa? Supaya nanti pembelajaran di kelas-kelas itu yang lebih relevan dan mendalam.
Relevan sendiri artinya sesuai yang diharapkan siswa atau sesuai yang diharapkan oleh guru tersebut. Dan yang terakhir, pembelajarannya yang fleksibel, artinya memberi keleluasaan, kemerdekaan bagi sekolah, bagi guru dalam merancang pembelajaran. Misalnya, kalau dulu cara itu disusun per minggu. Misalnya dalam SD, matematika itu dalam seminggu hanya ada 6 jam. Tapi kalau di kurikulum Merdeka itu bebas, boleh karena capaian pembelajaran itu disusunnya itu per tahun. Nah, kalau di tingkat PAUD, ciri khasnya bagaimana? Yang pertama, PAUD merupakan peletakan fase pondasi kesiapan bersekolah. Dan yang kedua, yaitu kegiatan bermain merupakan proses belajar yang utama. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak. Dan yang terakhir yaitu menerapkan masa perkenalan bagi siswa baru selama 2 minggu pertama. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana dengan struktur kurikulum PAUD. Bahwa pembelajaran di PAUD itu ada dua, yang pertama intrakurikuler, yang kedua kokurikuler. Intrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang bisa kita lakukan di kelas-kelas. Sedangkan kokurikuler merupakan pembelajaran penguatan dari intrakurikuler. Dalam kurikulum Merdeka, bentuk dari proyek penguatan profil belajar Pancasila. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis asesmen di kurikulum Merdeka di tingkat PAUD. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, formatif dan yang kedua, sumatif. Formatif adalah asesmen penilaian yang digunakan untuk umpan balik bagi kita sebagai guru dan bagi peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Sedangkan asesmen sumatif fungsinya adalah untuk memastikan ketercapaian dari keseluruhan tujuan pembelajaran atau untuk penentuan kenaikan kelas. Nah, sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.